sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama seperti biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wabil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Bika ya arhamar rahimin. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, kita absen dulu lah. Kelas sostek. Ibu cek nih, mana nih kelas sostek nih. Bentar. Tunggu ya. Ibu mau ambil absen dulu. Abdal ada hari ini? Apa keterangannya? Oh, sakit ya? Ada kabarnya? Baik. Ahmad Haris? Oke, izin ya. Aldi? Hadir. Aldo? Oke, izin berarti ya. Bahrul? Hadir. Diana? Hadir. Imah? Oke. Ipan? Linda? Oke. Liris? Oke. Alwi, Muhammad Alwi Husain ada ya. Muhammad Khairul Amin? Oke. Muhammad Ridwan? Nur Aulia? Oke. Nur Jannah? Izin. Fadil Rahman? Pauji Abdillah? Oke. Pia? Rahmah? Raudatul Saadah? Oke, izin. Salawati? Santi? Oke, baik. Semuanya sudah terabsen kan? Nah, selanjutnya ini ada tayangan. Kira-kira layarnya coba lihat dulu. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya? Nah, di sini ada tayangan. Bentar nih, kita melihat dulu sama-sama. Ya, harapan warga Jawa Timur untuk merasakan jalan mulus tampaknya harus perhatikan ya videonya ya. Pasalnya, Pemprov Jawa Timur yang rencananya akan memperbaiki jalan nasional lewat diskresi urung dilakukan. Pemerintah pusat berdalih, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan diskresi. Lantas, sampai kapan jalan rusak dibiarkan begitu saja? Masih ingat Dirun? Ya, ia didamprak Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada 2015 lalu karena protes jalan akses ke desanya tak kunjung diperbaiki. Sang bupati berdalih itu adalah jalan nasional dan bukan kewenangannya. Namun Dirun tidak mau tahu karena sudah banyak korban berjatuhan. Masyarakat memang tidak mau tahu siapa yang memiliki kewenangan itu. Milik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota, yang penting mereka ingin jalan yang mulus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tak tahan lagi menjadi sasaran uring-uringan warga karena rusaknya jalan nasional yang tak kunjung diperbaiki.
Gubernur Soekarwo mengajukan diskresi ke pusat agar bisa memperbaiki jalan nasional menggunakan anggaran daerah. Namun, hal itu urung dilakukan. Solusinya ya peraturan pemerintah tentang membantu hal-hal yang sangat ad hoc itu diperbolehkan. Ya mulai KPK, mulai Kejaksaan, mulai BPK. Kasus Kalianak kemudian disalahkan karena tumpang tindih anggaran. Kalianak merupakan jalan nasional yang akhirnya diperbaiki pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mengaku sudah mengajukan diskresi ketika jalan nasional yang rusak masih sepanjang 75 km. Namun itu tidak direspon hingga saat ini menjadi 230 km. Diskresi dilarang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memperbaiki jalan, hanya Kementerian Pekerjaan Umum yang bisa menjalankan diskresi. Larangan ini menghambat pemenuhan kewajiban negara kepada rakyat. Jadi saya pikir persoalan-persoalan administratif teknis keuangan itu harusnya tidak menjadi penghambat dalam hal menjadi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah pusat menganggarkan perbaikan jalan 1,7 triliun rupiah. Namun itu dirasa kurang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, semakin tahun jalan nasional yang rusak semakin panjang. Miftah Farid, Surabaya. Baik, ini dari video ini sudah kalian lihat semua. Nah, kita next ke video selanjutnya. Nah, bisa dilihat ini apa? Ayunan bayi. Nah, kemudian dari dua video tadi, video yang pertama kira-kira apa yang bisa kalian lihat di situ? Kayak jalan rusak. Ketika kita melewati jalan rusak, biasanya kendaraan itu akan bergoncang, ya kan? Nah, bergoncang. Kemudian lagi di bagian sebuah sepeda motor atau mobil biasanya ada bagian peredam guncangan itu, yang sekiranya lebih nyaman apabila ada itu di sepeda motor. Kira-kira tahu apa? Iya, sok sepeda motor. Nah, pernah melihat bendanya sok sepeda motor? Pernah. Bentuknya kayak apa? Bulat? Kayak melingkar, mirip apa? Kayak per. Ya, kayak per. Berarti sok itu kan sebenarnya versi besarnya per, ya kan? Nah, kemudian ada nggak hubungannya dengan video yang kedua ini? Kalau ini ayunan juga menggunakan per juga. Nah, bahasanya kalau di fisika seringkali per ini disebutnya pegas. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas yang berkaitan dengan pegas, yaitu hukum Hooke. Nah, hukum Hooke. Nah, kemudian kira-kira nih, untuk apa sih kita belajar hukum Hooke ini? Kadang seringkali di fisika itu dipertanyakan gasan apa atau untuk apa kita belajar, ngalih-ngalih belajar, sulit-sulit mempelajari perhitungan, untuk apa? Nah, di sini dalam kehidupan nyata hukum Hooke ini berfungsi yang pertama digunakan dalam peredam kejut pada kendaraan, atau apa tadi, berupa sok sepeda motor atau sok mobil, semuanya kayaknya ada soknya ya lah. Nah, kemudian apalagi pada kasur pegas yang spring bed tuh, nah di dalamnya ada per juga. Pernah membongkar? Oh, belum. Nah, kalau ada yang pernah melihat. Nah, selanjutnya yang ada penerapan hukum Hooke yaitu busur panah, di mananya di tali busurnya. Kemudian lagi timbangan, pegas, gantungan baju yang ada pegasnya juga.
Kemudian otomati ini adalah otomati ini yang biasanya pernah melihat pintu-pintu yang di mall kah biasanya, yang di bank misalnya pintunya. Nah itu ketika ditarik pintu itu kan terbuka tuh, pegasnya memanjang, kemudian kita lepas pelan-pelan dia akan menutup secara otomatis. Nah, mainan banyak ya. Kemudian peralatan medis juga ada menggunakan penerapan hukum HOK. Apalagi alat-alat industri. Nah, alat industri ini menggunakan pegas untuk bekerja. Misalnya apa? Di situ ada mesin pres, kemudian ada mesin bor. Tahu bor? Alat untuk apa biasanya? Untuk membuat lubang misalnya pada dinding atau pada kayu. Nah, selanjutnya lagi pada itu tadi pada sepeda. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita nanti akan melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang ada di lembar kerja. Nah, nanti kalian akan Ibu bagikan lembar kerja. Selanjutnya, setelah kalian praktikum nanti diharapkan kalian itu mampu menganalisis hubungan gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas itu sendiri. Pegas tadi apa? Per ya, oke. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu minta satu orang maju ke depan. Maju dulu lah satu orang. Siapa? Diana. Maju aja Diana, ayo. Perhatikan apa yang ditampilkan oleh Diana di depan, ke tengah Diana, ke sini. Nah, ini apa? Ya, gelang karet ya kan. Seringkali kita menemukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kalau misalnya Ibu tarik, terus Ibu lepaskan, dia akan kembali ke ukuran semula. Coba kita tarik Diana. Tarik genjangnya. Ayo, kita lepas. Coba apa yang kalian lihat? Oke, jadi dia lebih kendor dari sebelumnya. Nah, selanjutnya lagi, coba kita tarik sini. Ini kalau Ibu tarik terus, kira-kira apa yang terjadi? Pagat atau putus. Oke, berarti bisa ya membayangkan yang selanjutnya terjadi? Bisa putus. Berarti yang namanya ini karet, kalau kita tarik sedikit sesuai batasnya, berarti bisa kembali ke bentuk semula. Tapi nanti kita terlalu kencang menarik, itu bisa menjadi lebih kendor. Kenapa kira-kira hal itu bisa terjadi? Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan karet atau pegas tadilah. Nah, terima kasih Diana, silahkan duduk. Terima kasih sudah membantu Ibu. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, perhatikan baik-baiklah. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Alwi Husein. Bisa kalian catat biar ingat. Kemudian Ivan, Nur Aulia, Pia, dan Rahmah lah. Oke. Selanjutnya kelompok 2.
Bahrul, Padil Rahman, Santi, Salawati. Udah itu aja. Kemudian kelompok 3, Muhammad Ridwan. Siapa tuh sebelahnya? Ahmad Haris. Bukan, siapa? Aldi. Ahmad Haris tidak hadir ya. Diana dan Linda. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir. Siapa yang belum? Pauji Abdillah, Khairul Amin, Lilis, Imah. Oke, sudah habis ya? Nah, sekarang Ibu meminta kalian duduk berkelompok dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 di situ, di sini kelompok 3 dan di situ kelompok 4. Oke, bawa bangkunya ya, bawa bangkunya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, di sini ada materi ajar, bisa kalian baca dulu sebentar. Kemudian ada lembar kerja yang akan kalian laksanakan, ya. Nah, ini silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Ini LKPD-nya dan ini materi hukum-huknya. Nah, ini silakan dipelajari dan dibaca dulu, ya. Perhatikan di dalam LKPD itu ada langkah-langkahnya, langkah percobaan, kemudian ada alat dan bahannya. Di lembar kerja, nah itu nanti yang akan kita lakukan hari ini. Silakan dipelajari dulu langkah-langkah kerja, kemudian alat dan bahannya yang ada di. Nah, ini LKPD-nya, lembar kerja. Nah, kemudian ini materi ajarnya yang berkaitan dengan hari ini. Nah, lihat di sini. Silakan dibaca dulu masing-masing. Nah, ini bisa aja nih pian berdua dulu bacanya. Nah, atau dibagi, ininya kan bisa dilepas nih. Bagi dulu. Oke, pelajari. Nah, apa dan alat-alatnya apa, kemudian langkah percobaannya dipahami, tabelnya ya. Biar nanti kita langsung percobaan. Materinya juga. Nah, ini nanti kita ada alatnya lah, beban. Sudah Ibu siapkan, itu ada bebannya dan sudah ada ukurannya. Jadi kita tidak perlu lagi menimbang dengan raca ya. Gimana? Kira-kira siap percobaan? Oke. Nah, di sini, di meja sini sudah Ibu siapkan nih alat-alatnya. Silakan masing-masing kelompok
mengambil alat sesuai yang ada di lembar kerjanya. Silakan ya. Ambil dulu. Ambil aja berdua atau bertiga. Sebelum kalian melakukan eksperimen, tulis dulu nama dan kelompoknya di bagian sampul lembar kerja. Tulis dulu ya. Nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, silakan lakukan eksperimennya sesuai dengan langkah yang ada di lembar kerja ya. Coba perhatikan langkah-langkahnya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Tunggu di sana lah enak. Yang sebelum apa langkah pertamanya? Sudah diukur panjang pegas sebelum dikasih beban? Belum. Oh, belum ya. Ukur dulu ya. Titik nolnya kita pakai yang senti ya. Yang ini dari titik nolnya. Nah, begini nih. Nah, iya, catat dulu itunya panjang awalnya. Di mana panjang awalnya? Iya. Sip. Sudah diukur panjang sebelum ini. Sebelum diberikan beban sudah diukur, Nak? Belum ya? Mana? Ukur dulu yang sebelum diberikan bebannya. Perhatikan langkah-langkahnya di sinilah. Jangan sampai terlewat. Iya, berapa? Dari nol, dari pegasnya putaran sininya, ujung putaran sini sampai sini. Kaitannya nggak perlu. Yang diukur hanya pegasnya.
Panjang awalnya sudah diukur. Ini meter atau sentimeter? Nah, di sini aja nih tulis sentimeter. Nah, ini ketika beban berapa puluh nih? 50 gram ya. Ukur juga. Tapi jangan digoyang ya mengukurnya ketika diam. Yang ini aja lah. Jadi dari sini ke sini aja. Coba. Ya, ini Yang meter 6. setelah ini sudah dicatat semuanya, Nak. Ini tadi. Oh, sudah. Oke. Selanjutnya yang keenam. Iya, jadi dihitung di sini pertambahan pegas dengan mengurangkan ini dikurang dengan iya. Ini dikurang dengan ini. Oh, ini kurang ini. Iya. Di sini berarti ada kesalahan cetak tuh. Dicoba pakai HP ternyata. Oke, ini sampai mana nih sudah nih percobaannya? Bebannya sudah. Kamu coba beban. Kalau yang ya ambil ke kelompoknya apa tuh? Padil. Jam beban. Beban hidup. Oke, ini panjang mula-mula sudah. Lanjut. Ya? Ini kah? Iya, di sini. Ada tiganya tulis. Ya, ini di sini, di sini. Di sini, di sini, di sini. Sama ininya. Oh, ini beban. Oh iya. Pas saya ini 50 di sini. Tinggi, ya. Panjangnya mula-mulanya berapa, Nak? 4,5. Nah, ini panjang ketika bebannya ada berapa? 50. Nah, berarti letaknya di sini. Sini kamu. Saat diberi beban. Jadi di sini 50, nanti tambah lagi, tambah lagi. Jadi kalau di sini sama semuanya. Oh. Ini dibagi ini kan? Ini langsung hasilnya aja, Nak. Oke, hitungnya di tempat lain ya, boleh sama dengan. Jadi ini dibagi ini apa? Atau ini bagi ini? Ini jadi ini satuannya apa nih? Meter, berarti jadikan meter dulu. Berarti dibagi 100. Bebannya macam-macam. Bu, ini Bu. Ada bocor Bu. Ini mula-mula. Ini saat 1 bebannya. Ini 2. Ini 2-nya letaknya di sini, Nak. Oke, iya, yang ketiga di situ. Perhatikan cara mengukurnya, kalau bisa lurus, ya. Penggarisnya lurus dan dari 0. Dari 0 awi. 15. Belum dapat beban. Lama Bu. Oh ya. Ya Allah. Yang 3 loh Bu di sini. Kalau di sini berarti panjang setelah dikasih beban Tambah. kurangin panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya sama kan semuanya? Oke, silakan lanjutkan ya. Sentimeter kedua. Iya, 2 cm. Itu tadi berapa meter? Berarti 0,02 ya Pak. 0,02. Coba cek pakai kalkulator boleh? Ini Pak berapa? 0.
Ya, sama dengan 0,02. Sudah selesai? Panjang mula-mulanya, ya ini hapus aja. Panjang mula-mula kan semuanya sama tuh. Nah, jadi Sama iya. Oh, mulai sama beritaan. Jadi ini nih gini gitu. Iya, betul. Paham ya? Silakan lanjutkan. Ini ya. 50, 100, 150. Iya, di sini berapa ketika dikasih beban 50 panjangnya, panjang ininya? Berapa dikasih beban 100 panjang ininya? Ya? Oke. Simpan dulu. Pak, ini bagi ini ke Bang? Atau yang bagi ini? F dibagi? Ini. Iya. Berarti ini. Gimana Alwi, sudah tadi mengukurnya? Ini bisa dilepas aja dan kasih ke teman yang belum bebannya. Sudah terukur semuanya? Oke. Saat diberi beban itu 7 ya. Panjang mula-mulanya 5 aja, nggak ada apa-apa. Tulis aja dulu 5. Di sini 7, 9,5, 2. Oh, karena 12. Iya, nolnya nanti setelah kita konversikan ke meter aja, nanti di sini aja nolnya. Pakai nol. Nah, ini hapus aja dulu biar dalam senti semuanya. sore. Bisa dihapus aja. Mukanya aja Kak, Pak. 21, 42 ya, Pak. Oke. Yang lain ambil ke kelompok sebelah yang bebannya tambah 1. Nah, ini nakai 50 gramnya Anda aja di sini 50 gram, di sini 100, panjangnya aja nakai di situ. Nah. Oke. Bukan. Simpan dulu. Nah, ini sudah berarti dihitung. Gimana? Udah beban yang tanpa beban berapa panjang pegasnya? 5,5, berarti semuanya sama ya. Yang pakai beban 1 ini. Pakai beban 2 berapa? Ukur lagi. 9 aja Kak. Coba cek lagi. 9 pas atau berkoma? Oke, ini 7, 9,5, 12. Pertambahan panjangnya 7 kurang 5 berapa? 2. Oh iya. Nah, ini juga 12 kurang 5 berapa? 7. Oke. Silakan lanjutkan ya LKPD-nya.
Ini kurang ini ke bawah atau ini kurang ini? Ini rumusnya F berarti 0,5 dibagi dengan 0,0. Oh, dibagi. Iya, betul. Iya, Yang ini ke yang ini ke Bu, yang di bawah ini. Yang ini ke? delta. Yang ada deltanya. Berarti ini ya. Oh, ini, Bu. Mm-mm. Yang Bu sampai dengan ini ya. Mm-mm. Ya, yang ini. Oke. Sudah dihitung? Yang ada di sini adalah yang ini, Nak. Ya, yang bagian ini berarti ini dirubah. Mm-mm. Kemudian bikin grafik ya. Nanti setelah bikin grafik di situ lagi ada soal ya. Nah, bisa kalian jawab tuh soalnya di soal di bawah grafik tadi di bagian LKPD-nya. Kalau misalnya sudah selesai. Kerjakan LKPD-nya sampai kesimpulan ya. Sampai kesimpulan. Oke. Mana lagi? Oke, ini. Maksudnya apa, Bu? Ini. Nah. Iya. Coba perhatikan di sini hubungannya, apakah semakin besar F, apakah semakin kecil pertambahan panjang, apakah semakin besar pertambahan panjangnya. Tuliskan dan jelaskan di sini. Hubungan antara F dengan delta X. Nah, gimana? Di sini berarti yang oke, tulis. Yang ini aja, Gin.
Ya. F-nya dibagi delta X nih. F-nya dibagi ini. Tapi ini belum pian jadikan ke meter lagi, berarti ini bagi 100 semuanya ini. Ya, nah, sama dengan sini. Kasih aja sama dengan, gak apa-apa. Iya. Sampai mana? 7. Yang nilai yang ada di sini adalah yang ini. Ya. Yang 00 ini, Bu. Bu, pakai penjelasannya apa, Bu? Ya. Kalau Bu, Pakai penjelasan. Jadi pian jelaskan tuh. Misalnya, nih, Semakin misalnya besar, jelaskan ininya juga. Nah, udah menghitung? Nah, Ibu lihat perhitungannya. Mana Ibu cek? Coba buka kalkulator pian. 1 dibagi ini 4 bagi 100 berapa? Nah, bukan dibagi di sini kan, Bu? bukan ini di sini. Ini masih bagi 100 semuanya di sini. Ini lain. Nah, itu beda tuh. Hitung lagi lah. Tulis di sini. 0,0. 4. Gimana? Sudah mengisi LKPD-nya sampai kesimpulan? Sudah? Oke, berarti selanjutnya kita akan presentasi ya. Presentasi itu kita awali dengan kelompoknya, kelompok 2 dulu ya kita. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya sudah, kelompok 1 dulu. Maju dulu. Silakan maju ke depan. Majunya di sini aja, Nak. Perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan dimulai kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan nama saya Iman, yang Husin, Rahmat, Ia dan Allah. Hasil percobaan. Beban yang digunakan untuk panjang padas mula-mula AX 5. Panjang padas saat diberi beban XG 7. Penambahan panjang padas. Ini kedua 0,02 kontraksi pagas 25. Beban yang digunakan F
1. Panjang pegas mula-mula 5. Panjang pegas saat diberi beban 9,5. Pertambahan panjang pegas 4,5 0,045. Konstanta pegas 22,2. Beban yang digunakan 1,5. Panjang pegas mula-mula 5. Panjang pegas saat diberi beban 12. Pertambahan panjang pegas 7 sama dengan 0,7. Konstanta pegas 21,4. Hasil grafik kami yang berupa lurus. Bagaimana hubungan antara gaya pegas F dengan pertambahan panjangnya X? Semakin banyak beban, maka semakin panjang pegasnya. 3. Bagaimana dengan nilai konstanta pegas pada setiap percobaan? Nilainya berbeda, tapi hampir mendekati. Kesimpulan, pertambahan panjang sebanding dengan gaya pegas. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 ya. Jangan lupa perkenalan anak-anak kamu. Saya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Sebelah saya Badro, Santi, dan Sawati. Siapa yang akan Hasil percobaan. Beban yang digunakan F 0,5. Panjang pegas mula-mula 5. Panjang pegas saat diberi beban 7. Pertambahan panjang pegas 2 sama dengan 0,02. Konstanta pegas 25. 1. Beban yang digunakan 1. Panjang pegas mula-mula 5. Panjang pegas saat diberikan beban 10. Pertambahan panjang pegas 5 sama dengan 0,05. Konstanta pegas 20. Beban yang digunakan 1,5. Panjang pegas mula-mula 5. Panjang pegas saat diberikan beban 12. Pertambahan panjang pegas 7 sama dengan 0,07. Konstanta pegas 21,42. Hasil gambar grafik hubungan antar berat beban F terhadap pertambahan panjang pegas. Semakin besar beban, maka semakin panjang pula pegas yang diberikan. 2. Bagaimana hubungan antar gaya pegas dengan pertambahan panjangnya? Semakin besar beban yang digunakan, maka semakin bertambah pula pegas yang diberikan. Bagaimana dengan nilai konstanta pegas pada setiap percobaan? Nilainya berbeda-beda, tetapi masih mau mendekati. Kesimpulan dari kami, semakin besar pertambahan beban, maka semakin panjang pula pegas yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyaksikan presentasi dari kawan-kawannya tadi yang maju ya kan? Berarti tadi dari hasil percobaan yang pertama, apabila
beban yang ditambahkan semakin besar, maka tadi pertambahan panjangnya juga semakin besar pertambahan panjangnya. Kemudian tadi grafik yang dihasilkan apa? Grafiknya berupa garis lurus ya kan? Nah, selanjutnya lagi berarti seperti permasalahan kita di awal, kenapa gelang karet yang Ibu tarik tadi itu bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian ketika Ibu tarik lebih keras lagi, ternyata dia kendor. Artinya apa? Ketika kita tarik terlalu keras, berarti kita sudah melebihi batas elastisnya karet tadi. Nah, kalau melebihi batas elastisnya berarti perubahan bentuknya itu akan berubah secara permanen jadinya. Nah, sama dengan pegas spion ini. Kalau masih di batas elastisitas, maka berlakulah hukum Hooke tadi. Jadi dia bisa kembali ke bentuk semula, tapi kita tambah panjang lagi, makin tambah beban makin panjang. Oke, selanjutnya kesimpulannya apa dari tadi kita belajar? Semakin besar beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas tersebut. Artinya antara pegas, gaya pegas dengan pertambahan panjang itu berbanding lurus atau sebanding ya. Kemudian kalian bisa buka HP-nya. Nah, ada link yang Ibu berikan kepada kalian, lihat di grup linknya. Ibu beri waktu sekitar 5-10 menit, kerjakan soal yang ada di grup, soal evaluasi hukum Hooke. Udah kebuka belum? Udah kebuka? Silakan dikerjakan, yang ada perhitungannya silakan dihitung. Ada terbuka soal evaluasinya. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Silakan dikerjakan dulu. Ada yang tidak bisa buka? Lelet ya? Ya, tunggu dulu sebentar. Siapa tahu nanti bisa ya. Atau mau cari posisi yang sinyalnya bagus, boleh. Silahkan, nanti jawaban kalian akan langsung masuk nih ke laptop Ibu, jadi bisa Ibu cek. Ya? Ya. Oh, sebentar, Nak. Kerjakan aja ya. Oh ya, gak apa-apa. Sebentar ya, Ibu ini dulu. Ibu atur settingannya.
Oke, lanjut aja dulu. Sekitar 3 menit lagi ya waktunya mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu cek dulu ya. Ya, kirim ke Ibu ya. Oke, itu untuk soal pertama ini ada beberapa yang benar. Perhatikan untuk soal pertama itu ada grafik ya antara tegangan dan regangan. Jawabannya itu adalah D ya. Nah, di sini apabila grafik itu pada titik D, maka benda akan mengalami perubahan bentuk permanen. Jadi pilihannya yang D. Ada yang salah? Nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu yang benarnya. Lanjut kita ke nomor 2. Konstanta pegas. Hubungan keempat konstanta pegas. Kira-kira yang manakah yang paling besar? Dilihat dari grafik di situ yang paling besar adalah yang 4. Kemudian berurutan 3, 2, 1. Berarti kalau yang paling kecil berarti K1, K2 lebih kecil dari K3, lebih kecil dari K4. Berarti jawabannya A. Oke, Ibu lihat juga ada beberapa yang salah nih, tapi ada yang benar. Lanjut. Grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang. Manakah yang mempunyai konstanta elastisitas terbesar? Itu lihat aja nak, yang paling curam grafiknya. Yang mana berarti? Yang C ya? Atau bukan C tapi D. Nah, yang keempat, perhatikan. Nah, di situ ada hasil percobaan yang mirip dengan percobaan kalian tadi. Itu jawabannya adalah yang C. Nah, selanjutnya, kira-kira dari percobaan tadi kita bisa evaluasi. Pertama mungkin karena peralatannya sebagian ada yang kurang, jadi kita harus bergantian lagi ya memakainya. Nah, kemudian cara mengukur. Cara mengukur supaya tepat itu jangan sampai miring penggarisnya. Perhatikan baik-baik. Kemudian lagi cara mengukur. Kalau yang tidak ada statif mungkin memegangnya itu bisa aja sambil terjadi getaran ya kan. Nah, maka di situ ada kemungkinan kesalahan pengukuran. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang susunan pegas. Kalau sekarang kan kita praktikumnya hanya ada satu nih pegasnya. Nah, nanti selanjutnya kita belajar tentang susunan pegas. Artinya kalau susunan pegas ada beberapa pegas yang disusun. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih telah bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian Ibu minta kalian mengisi link yang kedua. Nah, itu isi saja. Penilaian diri sendiri, refleksi diri kalian. Tolong diisi ya. Nah, hanya jawabannya sangat setuju,
Setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan Ibu minta tolong juga alat-alat dan bahannya bisa dikembalikan lagi ke tempat yang semula setelah pembelajaran ini berakhir ya. Oke? Ibu rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.